Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fairuza, Kotrun Nadah Muldan dengan NIM 1912110142. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum mempunyai dua suku kata, yaitu implementasi dan kurikulum. Implementasi sendiri merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan kurikulum menurut Profesor Dr. Andes Haji Darkin menyatakan bahwa kurikulum merupakan alat dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi kurikulum ialah program pendidikan dan bukan program pengajaran. Sehingga program itu direncanakan dan dirancang sebagai bahan ajar dan juga pengalaman belajar. Jadi, implementasi kurikulum merupakan suatu interaksi antar fasilitator sebagai pengembangan kurikulum dan peserta didik sebagai subjek belajar. Dapat disimpulkan, yang dimaksud implementasi kurikulum ialah proses menerapkan rencana kurikulum dalam bentuk pembelajaran yang melibatkan interaksi siswa dengan guru dalam konteks lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun sistem implementasi kurikulum terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan berinterelasi. Komponen-komponen implementasi kurikulum terdiri dari rumusan tujuan, program studi, identitas sumber-sumber, peran pihak-pihak terkait, pengembangan kemampuan profesional, penjadwalan kegiatan pelaksanaan, unsur penunjang, monitor, komunikasi, pencatatan dan pelaporan, evaluasi proses, serta perbaikan dan reedisian kurikulum. Dan untuk tahapan-tahapan implementasi kurikulum ialah pengembangan program, mencakup program tahunan, semester, atau catur wulan, bulanan, mingguan, dan harian. Yang kedua, yaitu pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu karakteristik kurikulum, yang kedua strategi implementasi, dan yang terakhir karakteristik pengguna kurikulum. Adapun prinsip yang menunjang tercapainya keberhasilan implementasi kurikulum yaitu perolehan kesempatan yang sama. Yang kedua, berpusat pada anak, dan yang ketiga, pendekatan dan kemitraan, dan yang terakhir, kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu model implementasi kurikulum, yaitu ada 3. Pertama, perencanaan. Dalam perencanaan ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi yang ingin dicapai. Yang kedua, pelaksanaan. Pada tahap ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam fase perencanaan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.